Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya hari Sabtu ini kita lakukan kuliah. Ya, karena hari Sabtu ini kan dua rombel bisa bergabung semua ya. Kalau di hari Senin sampai Jumat tuh bisanya malam ya, tuh bisa bergabung. Jadi nanti mungkin yang masih belum bergabung nanti bisa menyusul gabung, atau mungkin yang berhalangan bergabung nanti bisa mengikuti perkuliahan ini lewat video rekamannya. Ya, akan saya share screen materinya. Ya, kita mulai ya. Mata kuliah kita kali ini teori informasi dan penyandian. Jadi ini adalah sesi setelah UTS ya, setelah UTS. Yang mana sebelum UTS diampu oleh Pak Ahmad ya, itu ya. Dan saya lihat materi yang sudah diberikan oleh Pak Ahmad beberapa ini sudah lumayan banyak ya, itu ya. Untuk sesi setelah UTS ini saya akan melanjutkan ya apa yang dibahas oleh Pak Ahmad, namun untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan review dulu ya. Untuk yang pertemuan selanjutnya mungkin materi yang membahas kelanjutan yang sudah diambil oleh Pak Ahmad. Ya, untuk deskripsinya ini mungkin sudah disampaikan ya. Saya next saja. Untuk topiknya paling enggak itu di teori informasi dan penyandian membahas dua hal ya. Membahas terkait teori informasi itu sendiri dan bagaimana mengkodekan sebuah informasi. Yang mana di teori informasi ini membahas beberapa hal, yaitu konsep peluang, informasi dan entropi, terus informasi dan pengodohan, dan sumber informasi diskrit tanpa memori atau lossless memory. Dan di pengodohan sendiri itu membahas terkait beberapa metode yang digunakan dalam pengkodean. Ya. Misal di sini ada arithmetic coding, dictionary code teknik, Huffman coding, convolution coding, Viterbi algorithm, dan turbo code. Bapak mungkin sudah disampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Dan kalau di explore lebih lanjut ya, di materi teori informasi dan penyandian ini jadi ada 10 pembahasan ya, 10 pembahasan yang mana di sini membahas terkait konsep dan teori informasi, terus konsep pengodean sumber, terus konsep perhitungan kapasitasnya, terus konsep aljabar codingnya, terus konsep pengkodean kanal, konsep beberapa hal algoritma di konsep pengodean kanal ya, terus dan konsep decode kode konvolusional. Dan dilanjutkan nanti kalau waktunya bisa bisa mencakup, kita membahas terkait ini ya, bagaimana kita mensimulasikan pengodean dan sumber dan kanal ini dengan menggunakan tool tertentu, misalkan aja menggunakan MATLAB. Nah, ini definisi dari teori informasi ya. Sudah disampaikan mungkin ya di Pak Ahmad secara jelas ya. Jadi teori informasi ini adalah sebuah perlakuan matematis dari konsep, parameter, dan aturan yang mengatur bagaimana kita mentransmisikan sebuah pesan melalui komunikasi. Nah, jadi nanti di dalamnya juga ada sebuah bagaimana kita mengukur sebuah informasi ya, yang mana kita menggunakan ukuran entropi. Ya, jadi entropi ini mengukur jumlah probabilities ya yang terlibat dalam nilai variabel acak atau hasil proses acak. Ya, jadi teknik yang digunakan ini bersifat probabilistis dan
beberapa memandang teori informasi ini sebagai cabang dari teori probabilitas ya, karena hal-hal yang dibahas di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat probabilitas. Dan di dalam teori informasi ini akan juga menyediakan sebuah metodologi yang mana akan memisahkan ya informasi real atau informasi nyata ini dipisahkan dari sebuah noise ya. Jadi agar pada saat penentuan kapasitas ini informasi yang dikirim itu akan optimal ya dan dikondisikan dengan kecepatan transmisi tertentu. Nah, di samping teori informasi, di sini ada juga teori pengkodean. Ya, teori pengkodean ini adalah sebuah studi ya tentang beberapa kode atau properti kode dan kesesuaian masing-masing aplikasi tertentu. Dan kode yang digunakan ini bisa untuk kompresi data, untuk kriptografi, untuk deteksi dan koreksi kesalahan, ya, dan digunakan untuk transmisi data dan penyimpanan data. Dan dalam proses pemrosesan informasi ini, kode ini adalah sebuah aturan ya, yang mana aturan ini digunakan untuk mengubah informasi ya, seperti huruf, kata, suara, gambar, sinyal atau isyarat ya, ke dalam bentuk lain. Di informasi yang bisa dalam bentuk teks ya, teks, suara, gambar dan lain-lain ini dikodekan dalam bentuk lain. Ya, misalkan aja sebuah singkatan yang mana nanti dirahasiakan dan akan dikomunikasikan ya melalui saluran komunikasi atau mungkin bisa disimpan ya dalam bentuk atau di tempat penyimpanan. Nah, ini adalah Shannon ya, yang mana Shannon ini adalah seorang ahli yang mana dia menemukan atau pertama kali konsep dari komunikasi, khususnya di sini adalah komunikasi digital, yang mana di dalamnya menerapkan sebuah teknik bagaimana sebuah teori informasi dan teknik di teori pengodean. Nah, Shannon ini memodelkan ya sebuah komunikasi digital, yang mana sebuah komunikasi digital ini mempunyai sebuah ya entitas-entitas ya, yaitu sumber informasi, coding, kanal komunikasi, decoding, dan tujuan. Nah, jadi pada proses pengiriman sumber informasi ke tujuan ini tentunya komunikasi ini akan melalui beberapa tahapan ya. Sebagai contoh, di sini sumber informasi ini akan dikirimkan, tetapi terlebih dahulu akan dirubah menjadi sebuah simbol-simbol. Dirubah menjadi simbol-simbol dan kemudian dilakukan sebuah encoder, ya, encoding. Ya, encoding ini nanti ada dua ya, encoding sumber dan encoding kanal ya, atau source coding atau kanal coding. Selanjutnya dimasukkan dalam sebuah kanal komunikasi atau mungkin dalam media penyimpanan ya sebuah kanal penyimpanan ya. Nah, tentunya di kanal komunikasi itu nanti akan juga ditemui oleh ini ya, noise atau distortion ya. Itu nanti ada metodenya sendiri ini untuk menghilangkan noise atau distorsi. Nah, setelah di kanal komunikasi ini, selanjutnya oleh kanal ini akan dikirimkan ke tujuan. Tetapi sebelumnya harus dilakukan decoding dulu ya, karena tadi sudah dikodekan, maka harus dikembalikan ke bentuk semula melalui proses atau entitas decoding. Nah, nanti kan di encoder ya, jadi dari simbol menjadi dari simbol ini menjadi sebuah kode ya, 0 dan 1 ya, urutan kode. Terus setelah di decoding itu menjadi ini ya, kebalikannya ya. Itu ya. Dari kode 01 dirubah lagi menjadi
simbol. Nah, simbol nanti bisa menjadi informasi yang mirip dengan aslinya untuk disampaikan ke tujuan. Nah, jadi informasi yang diterima oleh tujuan itu bisa informasi yang sangat mirip atau mungkin bisa informasi yang ini ya, yang berkurang ya kandungan informasi di dalamnya ya, karena di sini kan ada noise dan distorsi yang mempengaruhinya, sehingga akan mempengaruhi ini kandungan informasi yang dalamnya. Nah, ini beberapa kanal komunikasi ya, kanal komunikasi. Ya, jadi bisa berupa kanal yang bertipe selular dan bertipe kabel ya. Ya, sebenarnya di sini adalah kanal komunikasi switch ya, atau mungkin nanti bisa berupa wifi ya. Terus ada satelit, ada fiber optik, terus ada selular pun, ada DVD drive, ada hard disk drive. Nah, jadi di sini ada kanal yang digunakan sebagai komunikasi dan kanal yang digunakan sebagai untuk media penyimpanan. Nah, apa yang dipikirkan oleh Shannon ya terkait komunikasi digital itu bahwa pada saat mentransmisikan informasi itu ada permasalahan yang mendasar ya, yang mana permasalahan mendasar itu adalah bagaimana kita mereproduksi suatu informasi pada suatu titik baik secara tepat maupun perkiraan dari pesan yang dipilih ke titik lain. Nah, jadi bagaimana kita mereproduksi ulang ya informasi yang dikirimkan tadi, sehingga informasi yang nantinya diterima oleh tujuan itu berupa informasi yang utuh ya, tidak informasi yang berkurang ya. Kalau mirip, sangat mirip itu bisa ya, tapi kalau misal informasi berkurang sampai 60%, nah itu maka informasi itu tidak bisa dikatakan sebagai informasi yang tidak utuh lagi. Ya, contoh kalau misal ini ya pengiriman informasi ya, kalian misal bermain ini ya, misal ada 10 orang berjajar ke belakang, nah dari belakang itu menyampaikan sebuah informasi kalimat, ya, yang mungkin karena disertai dengan adanya suara untuk mengganggu pendengaran orang yang di depannya, maka informasi bisa ketika sampai ke orang yang terakhir pada barisan depan itu bisa berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh orang yang paling belakang. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang nantinya ketika diterapkan pada model komunikasi digital, bagaimana informasi itu bisa sampai ke titik tujuan itu bisa berupa informasi yang utuh atau mereproduksi informasi kembali ya, itu ya, di titik tujuan, sehingga hasil reproduksi informasinya itu berupa informasi yang utuh. Nah, jadi di sini Shannon ini mencari cara ya agar informasi yang disampaikan ke titik tujuan utuh, berarti dia memikirkan bagaimana dia mentransmisikan informasi itu dengan handal ya, melalui sebuah kanal dan menggunakan rate yang maksimal. Ya, contohnya di sini kan kita kalau berlangganan internet kan kalau dulu itu menggunakan ADSL ya, Asynchronous Digital Subscriber Line ya ini. Nah, ini juga sebuah dan sekarang sudah berkembang ya kanal komunikasi dari ADSL ini sudah fiber optik ya sekarang ya, yang mana rate-nya sudah transmisi datanya sudah cepat. Nah, dalam sebuah pengiriman informasi melalui ADSL ini tentunya
melalui beberapa tahap ya, ada tahap coding ya, terus sampai di kanal komunikasi. Misalkan aja di sini adalah alat ADSL-nya, setelah diterima oleh alat ADSL, di sini ketika keluar dari alat ADSL ini didecoding informasi tersebut sehingga informasi yang sampai ke tujuan ini bisa diterima serupa dengan informasi ketika dikirimkan. Nah, di sini ketika model komunikasi digital tadi dibedah lagi, ya. Jadi tadi kan dari ini ya, sumber informasi yang berupa data, terus dilakukan sebuah coding dan encoding, encoding dan decodingnya. Nah, jadi di encoding itu ada dua tahap, yaitu tahap coding sumber dan tahap coding kanal. Ya, jadi source encoding dan channel encoding. Nah, di sini masuk ke channel, terus keluar dari channel, dikembalikan ya menggunakan metode decodingnya ya, dari decoding channel dan decoding source-nya. Nah, diterima oleh user. Nah, sekarang kita coba ya memahami model komunikasi ketika kita ingin menyimpan sebuah informasi atau data pada hard disk ya, hard disk drive. Nah, misalkan saja kita punya data ya, nah, data tersebut ini kalau kita simpan kan kadang menggunakan ini ya, zip ya, zip, terus mungkin disimpan menggunakan format POCX ya, format PDF. Itu adalah bagaimana data itu dikodekan sumbernya ya. Jadi source coding ya, itu ya, source encoding ya. Maka zip ini adalah sebuah source encoding yang mana data itu dikompres ya, melakukan menggunakan source coding teknik kompresi ya, yaitu menggunakan zip. Terus dilakukan juga ini CRC code. Ya, CRC code ini adalah sebuah kode kanal ya, kode untuk encoding kanal. Ini untuk berfungsi untuk mengecek ya error detection correction ya di sini ya. Nah, terus dimasuk ke media penyimpanan yaitu hard disk drive. Nah, ketika masuk di sini dan pengguna ingin melihat data yang ada pada hard disk drive, nah tentunya ketika data itu keluar dari kanal yaitu hard disk drive itu akan melalui tahapan juga, yaitu berupa decoding kanal, terus decoding source, dan akhirnya user bisa menerima informasi yang ada di hard disk drive. Ya, di sini ada verify CRC yaitu error detection tadi, terus dia melakukan unzipping. Ya, tadi kan datanya dikompres. Ya, kalau misal tidak dilakukan source encoding ya user tidak akan bisa membaca ya karena tidak di-unzip dulu. Misalnya melihat ini kan file zip-nya saja kan. Nah, kalau misal ingin di-unzip ya berarti misal pengen melihat ya harus di-unzip dulu, di source encoding dulu sehingga user bisa mengakses informasi yang ada. Nah, bentuk lain lagi ini ya tadi ya. Jadi zip ini adalah sebuah source encoding atau yaitu sebuah kompresi ya. Kompresi data. Terus unzip ini adalah data decompression ya, mengembalikan data yang tadi dikompresi. Nah, terus CRC ini adalah sebuah encoding dari kanalnya ya, gunakan untuk error proteksi, dan verify CRC ini digunakan untuk channel decodingnya ya, yaitu sebuah error correction-nya. Nah, hasil dari decoding ini dari channel decoding ini terus dikirimkan ke
source decoding sehingga informasi bisa dibaca oleh user. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita kanalnya menggunakan VCD drive atau DVD drive. Nah, misal kita punya film yang disimpan yang akan disimpan pada sebuah CD atau DVD drive. Nah, misal kita download film ya di internet, terus kita simpan ke DVD. Nah, maka DVD akan melakukan sebuah encoding. Filmnya itu harus kita lakukan sebuah encoding dulu, ya, sehingga nantinya bisa disimpan pada sebuah DVD yang kita gunakan. Nah, jadi encodernya di sini menggunakan MPEG ya. Bisa MPEG, bisa AVI ya, bisa MP4 ya. Terus apalagi itu yang untuk movie atau video itu ya, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ketika sudah di encode source-nya, di situ di input juga kanalnya. Ya, di sini menggunakan RS ya. Atau di sini atau RS itu adalah Solomon code ya, itu. Nah, setelah di encode kanal, dia bisa disimpan dalam sebuah CD atau DVD. Nah, kita punya sebuah informasi yang tersimpan pada DVD. Nah, sekarang ketika informasi itu akan diakses, misal kita akan menonton film yang tersimpan di DVD itu di TV, ya, maka kita harus punya alat ya untuk mendekodenya kan ya, mendekode ya. Nah, kita biasanya harus punya alat yang namanya DVD atau VCD player kan di TV ya. Nah, manfaat dari alat DVD player itu untuk mendekodekan informasi yang tersimpan pada CD. Nah, begitu juga ketika CD itu akan dibaca ke laptop atau PC. Nah, maka kita kan harus punya VCD drive ya, atau DVD drive, yang mana VCD atau DVD drive itu juga tugasnya adalah mendekode informasi yang ada pada CD atau DVD yang kita gunakan. Nah, jadi drive-nya ya, drive yang ada di drive VCD atau DVD yang ada di PC atau DVD player yang kita gunakan ya, perangkat itu nantinya akan mendekode, baik itu mendekode kanalnya dan mendekode sumbernya. Ya. Jadi ada RS decoding dan MPEG decoding, dan akhirnya kita bisa melihat video yang tadi kita simpan pada sebuah VCD atau DVD. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kanalnya berupa cellular phone? Ya sama ya, kita bicara lewat seluler. Sebelum ditransmisikan ke kanal komunikasi, ya, dia akan di input dulu ya source-nya. Jadi karena datanya berupa suara, maka di sini ada speech input, ya. Terus kanalnya di encoding juga menggunakan CC atau convolutional code, yang nanti juga akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya ya. Terus baru masuk kanalnya, ya, baru masuk kanal, ya, kanal selulernya. Ya. Nah, dari kanal seluler ini akan ditransmisikan ya melalui media transmisi dan sebagainya, dan ketika diterima oleh tujuan ya, orang yang ditelepon ya, maka seluler phone ini akan melakukan sebuah decoding ya, decoding kanalnya dan melakukan decoding speech-nya. Ya, sehingga suara yang dikirim tadi bisa didengar oleh penerima. Nah, ini coba contoh lagi, ini adalah wireless LAN ya, WiFi. Ya, jadi di sini kita bisa menerima sebuah data ya. Ya, contohnya di sini sebuah data yang dikompres ya. Kalau dikompres berarti dia source code-nya menggunakan zip ya, Terus encoding kanalnya menggunakan convolutional code.
baru masuk kanalnya. Terus setelah keluar kanal, ya di decoding ya, menggunakan convolutional code decoding dan di unzip ya untuk source-nya ya, source decodingnya. Baru data yang dikirimkan tadi bisa diterima oleh user. Ya, jadi di teori Shannon ini membahas bagaimana nanti kita mengukur informasi, bagaimana kita mengodekan sumber, dan bagaimana kita mengodekan kanalnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur sebuah informasi? Ya, jadi mengukur informasi ini ukurannya dalam bentuk bit ya. Nah, misal di sini ada 2 buah dadu, ada kartu ya. Terus di sini ada juga informasi yang tertera pada struk ya di sini ya, struk pembelanjaan ya. Nah, berapa informasi yang terkandung pada sebuah dadu? Berapa informasi yang terkandung pada sebuah kartu tersebut? Ya, hitungannya dalam bit. Nah, untuk menghitung informasi yang terkandung dalam dadu dan kartu tersebut, nah ini menggunakan teori probabilitas ya, menggunakan teori probabilitas, yang mana nanti akan dihasilkan berapa jumlah bit yang terkandung pada informasi tersebut. Nah, biasanya di sini disebut sebagai entropi ya, entropinya. Kita cari entropinya berapa sehingga bisa diketahui ukuran informasi yang ada. Nah, ini untuk rumus entropinya ya. Nah, jadi ini kita jumlah probabilitas dari informasi yang kita ukur dikalikan dengan log base 2 terus dikalikan dengan probabilitas dari informasi yang kita ukur tadi. Nah, contohnya tadi permainan dadu ya. Nah, jadi dadu itu kan secara acak itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena di dadu itu kan ada 6 angka di situ dan munculnya angka tersebut bersifat acak ya atau probabilistik. Maka satu angka itu akan mempunyai sebuah kemungkinan ya 1/6 ya, itu 1/6. Nah, maka di sini informasi yang akan diberikan oleh pelempar 2 dadu ya, maka di sini akan dimasukkan ya. Nah, jadi jumlah di sini jumlah kemungkinannya ya ada 6, terus probabilitas tiap tiap kejadian ya 1/6, terus dikalikan log base 2 kali jumlah kali probabilitasnya yaitu 1/6 sama dengan log base 2 kali 6. Nah, didapatkan di sini 2,585 bits. Ini adalah entropinya ya. Nah, jadi informasi yang ada di dadu tersebut itu mempunyai ukuran 2,585. Nah, jadi di entropi ini ya, jadi kita definisikan entropi ini adalah sebuah nilai informasi ya, yang mana nilai informasi ini dinyatakan dalam sebuah bit rata, di mana bit rata ini digunakan untuk mengukur penyimpanan ya, diperlukan dalam penyimpanan dan pengiriman informasi. Nah, sekarang ini bagaimana kalau kita akan mengukur sebuah informasi dalam bentuk teks. Nah, tadi kan dalam bentuk dadu ya, angka ya 1 sampai 6. Nah, sekarang berupa teks. Misalkan aja di sini pendidikan ya teksnya. Nah, jadi untuk mengukur informasi di dalamnya ini kita tahapannya adalah kita menghitung
menghitung probabilitasnya, terus menghitung self entropinya, dan selanjutnya adalah baru menghitung entropinya. Nah, jadi dari teks pendidikan tadi kita ubah menjadi simbol ya, simbol yaitu berupa karakter. Ya, jadi pendidikan ya, ada berapa karakter di situ ya. Maafnya karakter unik ya, jadi untuk karakter yang berulang itu dianggap satu karakter ya, tapi kemunculannya tuh yang nanti membedakan. Nah, misal PEND, nah, jadi D ini ada dua ya, pendidikan ya, ada dua kemunculan, terus pendidikan ya, jadi N-nya di karakter terakhir, N-nya masuk ke sini. Jadi karakter P ada satu, karakter E ada satu, karakter N ini ada dua ya, N di pen dan N di kata huruf terakhir ya, pendidikan. Terus D ya, di dalam pendidikan ada D sebanyak dua karakter, terus I juga ada dua karakter, K dan A masing-masing satu karakter. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simbol di teks pendidikan. Nah, terus kita hitung kemunculannya. Ya, jadi tadi masing-masing kan, kalau N ini kan ada dua huruf ya, dua karakter di teks pendidikan. Juga D ya, dan I ini juga punya dua, dan lainnya adalah 1. Kita hitung kemunculannya dan kita jumlah, ada 10 kemunculan ya. Di pendidikan ada 10 karakter ya, dan ketika disimpulkan ada 7, ketika di jumlah total ini ada 10 karakter. Terus dihitung probabilitasnya ya. Dihitung probabilitasnya ya, masing-masing karakter. Di karakter P dia mempunyai probabilitas 0,1, 0,1, N ini 0,2 ya, hitungannya kan 1 per banyaknya kemunculan ya, 1/10 ya. Ya, jadi kemunculan per banyaknya kemunculan, jadi 1/10 0,1, kalau N 2/10 ini 0,2 dan seterusnya. Jadi total dari probabilitas yang masing-masing karakter ini maksimal tuh 1 ya. Jumlahnya tidak mungkin jumlah probabilitas itu lebih dari 1. Jadi semakin tinggi probabilitas ini nanti pada suatu simbol ini, maka self entropinya nanti akan menjadi semakin kecil. Nah, coba kita hitung self entropinya. Ya, tadi kan self entropi kan ada rumusnya tadi ya. Rumusnya tadi adalah ini ya, log base 2 kali 1 per probabilitas kemunculan. Maka di probabilitas self entropi untuk simbol P ini mempunyai probabilitas mempunyai self entropi 3,322. Berarti kan log base 2 kali 0,1. Log base 2 kali 0,1, terus di karakter N ya, log base 2 kali 0, kali 1 per 0,2, maaf ya, ada 1 pernya ya itu. Maka di sini adalah hasilnya ya, hasil dari self entropinya. Nah, jadi tadi kan semakin tinggi probabilitas suatu simbol ya, tadi kan 0,2 yang tinggi kan, 0,2, 0,2, maka self entropinya itu semakin kecil. Nah, jadi 0,1 yang lebih kecil itu punya self entropi yang lebih besar dari 0,2 ya, karena 0,2 ini lebih besar nilai probabilitasnya, maka dia mempunyai self entropi yang lebih kecil dari 0,1. Nah, setelah itu kita hitung ini ukuran bitnya. Ya, entropinya ya, atau ukuran bitnya. Jadi ketika kita sudah menghasilkan self entropi tadi, kita hitung entropinya.
Ya, kita hitung dengan mengalihkan probabilitas kali self entropi. Maka 0,1 kali 3,322 dia menghasilkan 0,3322 dan seterusnya, sehingga didapatkan entropi sebesar 2,0254. Ya, 2,0254. Nah, ketika bit yang akan dikirimkan ya ini nanti menjadi 20,254 ya, kali dengan ini 10 tadi ya, jadi 2,0254 ini adalah entropi dari masing-masing ini apa nama yang dimiliki oleh masing-masing huruf atau karakter. Nah, kalau kita punya 10 karakter yaitu pendidikan, berarti bit yang dikirimkan ya berarti 2,0254 kali 10 yaitu 20,254 ya. Ini tadi rumusnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil contoh lagi teks Purwokerto, misalkan aja. Purwokerto ini ada berapa huruf nih? PUR, vlog, ya, 10 lagi ya, ada 10 huruf. Nah, tapi ketika kita simbolkan, ya, maka dia menjadi ada berapa simbol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 simbol. Ya, yang mana ada simbol R yang mempunyai kemunculannya adalah 2 ya, R ya. Di sini ada R, di sini ada R, maka dia mempunyai 2 kemunculannya. O juga punya nilai kemunculan 2 ya di teks Purwokerto, yang lainnya 1. Nah, dari kemunculan ini maka kita cari probabilitasnya ya. Jadi 1 per 10, 2 per 10 ya untuk R 0,2 ya, totalnya 1 ya untuk total probabilitas. Terus kita cari self entropi. Nah, self entropi ini apa namanya tadi ya, log bis 2 kali 1 per probabilitas kemunculan ya, jadi log bis 2 kali 0,1 per 0,1, log bis 2 kali 1 per 0,1, terus selanjutnya log bis 2 kali 1 per 0,2. Nah, didapatkan ini ya nilai-nilai self entropi. Nah, terus ketika kita hitung entropinya, ya, maka kita kalikan, ya, kalikan dengan probabilitas. Ya. Jadi self entropi kali probabilitas. Log bis 2 1 per PJ, 1 per PJ kali PJ ini ya. Nah, jadi log bis 2 1 per PJ ini kan self entropi. Nah, sekarang tinggal kita kalikan probabilitas kemunculannya atau PJ. Ya, 0,1 kali 3,32 dan selanjutnya sampai bawah ya. Nah, maka entropi yang ada di situ adalah 2,92. Nah, bit yang dikirimkan berarti berapa huruf di situ? Purwokerto ini ada 10 huruf, maka tinggal dikalikan 10. Maka menjadi 29,2. Itu adalah ukuran bit informasi teks Purwokerto yang akan dikirimkan. Nah, sekarang ke teori codingnya, ya, ke teori coding. Nah, teori coding di sini merupakan sebuah studi ini ya tentang kode pendeteksi atau sebuah studi kode ini pengontrol kesalahan. Ya. Dimana di coding teori ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang muncul saat pengiriman dan penyimpanan data. Nah, beberapa permasalahan pada sebuah pengkodean di sini adalah ketika kita mengirimkan sebuah data dari suatu tempat ke tempat lain ya, dan ketika kita menulis dan mendapatkan data kembali, itu kemungkinan data yang dikirimkan itu mengalami korup ya, mengalami distorsi ya, karena disebabkan oleh adanya sebuah
noise, atau mungkin disebabkan oleh hardware yang tidak berfungsi. Ya, misal ketika kita mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain, misal pada sebuah kanal telepon, kanal internet, ya, kanal fiber optik, microwave, cellphone, nah, atau kita menulis dan mendapatkan kembali data, yaitu menggunakan kanal hard drive, disk, CD-ROM dan sebagainya, itu data kemungkinan akan mengalami korup ya, yang disebabkan oleh noise. Nah, maka solusinya ya kita lakukan sebuah ini ya, ada istilah yaitu redundancy setiap pesan ya, yang mana di sini akan memberikan kesempatan pesan dan dapat diterima sesuai dengan aslinya. Nah, redundansi ini ada pada algoritma yang nanti kita gunakan pada tahap pengkodean, baik di pengodean sumber maupun di pengodean kanalnya. Nah, terkait pengkodean ini ada beberapa macam ya. Ada empat tipe pengodean. Yang nomor satu adalah pengodean sumber, ya. Dan tadi juga salah satu itu sudah kita bahas yaitu pengodean kanal, pengodean sumber dan pengodean kanal. Tapi ada tipe lain yaitu pengodean untuk kriptografi dan pengodean di sisi line ya, line atau untuk transmisi ya, itu line coding, source coding, kriptografi, channel coding, line coding. Nah, fungsinya apa pengodean di sisi misalnya ada di source coding ini? Fungsinya adalah untuk menghemat transmisi dan memori, ya, utamanya adalah untuk hal efisiensi. Terus untuk kode kriptografi ini digunakan untuk security data. Di kode channel ya, ini digunakan untuk agar transmisi ini menjadi lebih handal dan dengan error sekecil mungkin ya. Ini terkait dengan reliable dari kanalnya. Terus untuk line coding ini menyesuaikan spektrum atau bandwidth sinyal dengan karakteristik atau bandwidth kanal transmisi, serta membantu proses sinkronisasi. Ya, jadi ini terkait dengan coding pada proses transmisi ya, baik itu menggunakan transmisi fiber optik, menggunakan transmisi kabel dan lain-lain. Nah, masing-masing tipe coding ini mempunyai beberapa kategori lagi ya. Misal source coding ini yang digunakan untuk efisiensi atau penghematan memori ini, misalkan aja pada hal kompresi ya. Ada dua hal di situ, yaitu lossless kompresi dan lossy kompresi. Terus di channel coding yang mana untuk mendeteksi error ya, itu ada dua hal di situ, yaitu error detection dan error correction, yang mendeteksi error dan bagaimana mengoreksi sebuah error. Nah, pada sistem komunikasi digital ya, tadi kan ada ada kita sebut encoder, decoder. Nah, maka di dalamnya itu ketika kita eksplor lagi, di dalamnya itu ada 4 tipe tadi ya, 4 tipe pengkodean tadi di sisi encoder maupun di decoder, yaitu source encoding, kriptografi, terus channel encoding, line encoding. Nah, terus di sisi decodernya juga ada 4 itu ya, ada source encoding, decryption decoding, channel decoding, dan line decoding. Lalu nanti dilakukan sebuah proses modulasi dan demodulasi pada saat masuk atau keluar pada transmisi kanal. Nah, terkait source coding, jadi kan tadi tujuannya adalah ini ya, menghemat memori ya. Nah, jadi di sini tujuannya karena menghemat memori itu bagaimana kita membuat datanya itu menjadi lebih kecil. Nah, ada dua tipe dari source coding itu, ada lossless compression, ada lossy compression. Lossless compression misalkan aja di sini kita menggunakan WinZip, yang mana tujuan dari WinZip ini ya, kompresi WinZip ini digunakan untuk menghemat ya, atau memperkecil
ukuran data yang ada pada suatu informasi. Nah, rasio kompresinya biasanya rendah ya ketika kita menggunakan tipe kompresi dari lossless. Terus kompresi lossy, ya, di sini mempunyai rasio high compression ya. Biasanya digunakan pada pada metode kompresi MP3, JPEG, MPEG, WMV yang mana itu adalah kompresi untuk multimedia. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, DX itu yang berupa informasi sumber, ini dilakukan sebuah kompresi, terus masuk kanal, terus keluar kanal itu dilakukan dekompres, dan setelah dekompres menjadi sebuah informasi yang X yang diterima oleh user. Nah, terkait lossless compression, jadi lossless compression ini adalah sebuah kompresi yang ditujukan untuk mencapai nilai entropi dari suatu sumber informasi ya. Itu ya. Ya, karena disebut juga sebagai entropi coding. Mana tadi kita juga sudah mengutarakan entropi itu adalah sebuah ukuran rata-rata nilai informasi ya dari simbol-simbol yang dikeluarkan oleh sumber, dan entropi itu menyatakan nilai minimum dari banyaknya bit rata-rata untuk merepresentasikan simbol-simbol dari sumber ya, tadi sudah kita sebutkan. Dan beberapa metode untuk lossless compression atau lossless coding ya. Ini contohnya adalah diantaranya Huffman coding, Fano coding, Shannon Fano coding, arithmetic coding, Lempel-Zip coding, yang mana ini masing-masing nanti ini mungkin dari salah satu algoritma ini digunakan pada proses kompresi, baik itu menggunakan WinZip, WinRAR, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah lossy, ya, lossy compression ya tadi ya. Ini kan ada penerapannya kan ada di MP3, ada di JPG, JPEG ya untuk multimedia ya, terkait multimedia. Jadi kompresi ini mentoleransi kehilangan sedikit informasi ya. Jadi ada potensi hilangnya informasi ya ketika kita menggunakan lossy compression. Nah, kalau kita menggunakan lossless ini informasi ini harus tetap ada ya, tidak ada informasi yang hilang di situ. Tapi kalau di lossy ini ada toleransi kehilangan informasi ya di situ ya, sedikit informasi. Tapi hilangnya informasi itu ini ya tidak akan dirasakan ya oleh manusia ya nantinya ya, karena ada batasan-batasan toleransi yang ditetapkan pada saat ada informasi yang hilang. Nah, maka di sini bisa dinyatakan ketika kita menggunakan lossy compression ini, data yang dikompresi ini dapat berbeda dengan data yang asli. Ya, karena kan ada sedikit yang hilang di situ. Nah, ada beberapa distorsi antara data asli dengan data yang direproduksi kembali. Ya, ada distorsi ya antara data yang di zip dengan setelah di unzip, maksudnya dikompresi dan setelah dikompresi itu ada beberapa distorsi. Nah, contohnya di sini lossy kompresi ini digunakan untuk pengodingan suara, cerita maupun video ya. Maka ketika ada beberapa informasi yang hilang ya pada video ya, pengguna ini tidak merasakan keganjilan ya informasi yang hilang di situ. Misal ada warna atau pixel yang mungkin terdistorsi dan sebagainya, itu tidak memengaruhi informasi yang disampaikan. Tapi beda dengan lossless compression. Nah, di sini itu informasi itu harus sebisa mungkin tidak terdistorsi di situ. Ya. Beberapa metode pada kompresi ini ya, ada PCM, ada DBCM, ada ADBCM, wavelet, fraktal, dan sebagainya. Di mana beberapa metode
kompresi ini yang digunakan pada aplikasi-aplikasi multimedia, misalkan MP3, JPEG, itu di dalamnya menggunakan salah satu dari metode kompresi ini. Nah, ini kalau kita explore lagi ya metode kompresi ya. Ini contohnya di image compression ya. Tadi kita bagi dua, ada dua jenis, ada lossless compression, ada lossy compression. Lossless compression tadi ya, ada Huffman method, ada Shannon-Fano, ada arithmetic, ada unary ya. Mana di sini ada 1 sampai 4 ini, 1 sampai 4 ini adalah entropy coding ya, masuk di dalam tipe entropy coding. Ada juga predictive coding yang mana di dalamnya MED, GAP, GID ya, itu. Ada juga di sini selain entropy coding, predictive coding, ada juga dictionary coding ya, ada RLE, LZW, bit pair encoding. Nah, banyak ya metode yang di dalamnya ya. Nah, tapi kita ya di sini tidak membahas semua ya, ini untuk pengetahuan aja. Terus di lossy compression ini ada chroma sampling, ada lossy predictive coding, ada transfer coding, yang mana dari jenis ini kita bisa tahu ya metode di dalamnya ada DSCT, wavelet ya, dan sebagainya ya. Yang tadi kita sebut ada PCM tadi ada PCM, di PCM, nah itu masuk di dalamnya ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas ya terkait lossless compression, yaitu Shannon-Fano dan Huffman ya di pertemuan ini ya. Nah, ini metode algoritma pertama adalah algoritma Shannon-Fano untuk untuk source coding ya. Source coding untuk tujuan kompresi data ya. Ya, jadi algoritma Shannon-Fano ini ditemukan oleh Claude Shannon dan Robert Fano. Ya, jadi prinsip dasar dari metode ini adalah untuk menggantikan setiap simbol ya dengan alternatif kode biner ya, yang panjangnya ditentukan berdasarkan probabilitas dari simbol tersebut. Nah, jadi Shannon-Fano ini digunakan algoritma Shannon-Fano ini digunakan pada bidang kompresi data ya, mana di bidang kompresi data ini algoritma ini akan membangun sebuah kode awalan ya atau prefix code yang didasarkan pada seperangkat simbol dan probabilitas. Nah, nanti kita akan membuat ini ya, prefix code ini ya, dari masing-masing simbolnya, yang berdasarkan probabilitas dari masing-masing simbolnya. Nah, contohnya ini, pengodean teks untuk Jakarta. Ya, teks untuk Jakarta. Bagaimana kita kodekan teks Jakarta ini menggunakan metode Shannon-Fano. Nah, sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya ya, kita yang di untuk perhitungan entropi tadi ya, kita cari probabilitas dari tiap karakternya ya. Jadi dari teks Jakarta ini ya, teks Jakarta ada 7 karakter ini ya, di Jakarta ada J, A, K, A, R, T, A. Nah, ini akan kita ubah menjadi simbol ya, simbol ini unik ya, jadi tidak ada simbol yang ganda di sini. Nah, misal J, A, K, R, T. Nah, kenapa simbol ini lebih sedikit? Karena di teks ini ada beberapa karakter yang sama ya. Ketika dijadikan simbol ya berarti dia diambil satu karakter saja. Misal A di sini ya. A di teks Jakarta ini ada 3 sendiri. Maka kemunculan dari A pada teks Jakarta ini ada 3 jadinya. Yang mana kemunculan ini akan mempengaruhi nilai probabilitas. Nah, maka banyak kemunculan dari simbol Jakarta ini ada 7 ya. 1 plus 3 ya, kemunculan dari A plus 1 dari K, R, T ada 7. Nah, bagaimana probabilitasnya? Ya, maka 1 dibagi 7 ya, untuk simbol C 0,14 ya. Terus untuk simbol A ini karena kemunculannya ada 3, maka dia 3 dibagi 7 ya. Gitu.
itu 0,42. Terus ini 1 dibagi 7, 1 dibagi 7, 1 dibagi 7. Maka total probabilitas totalnya adalah 1. Selanjutnya setelah menentukan probabilitas, yaitu kita akan membuat pohon ya. Kita akan membuat pohon dengan cara kita terlebih dahulu melakukan sebuah sorting atau mengurutkan. Yaitu mengurutkan dari kemunculan terbanyak ya sampai kemunculan yang paling sedikit dan dibagi menjadi 2 kolom di sini ya. Dibagi menjadi 2 kolom. Nah, misal kita urutkan dulu dari kemunculan yang paling banyak ke sedikit. Nah, tadi kan kemunculan yang paling banyak kan A ya, simbol A dengan kemunculan ada 3. Nah, dan simbol lain JKRT ini masing-masing mempunyai kemunculan 1 ya. Maka di sini diurutkan JKRT dengan kemunculan 111. Nah, ini bisa dibolak-balik ya ini ya, JKRT ya. Nah, tapi di sini kita urutkan berdasarkan teksnya tadi ya Jakarta, tapi karena A-nya ini punya banyak maka saya geser di sini. Nah, tapi ini kalian boleh membolak-balik untuk yang mempunyai kemunculan yang sama di sini. Nah, terus kita bagi kolom 1 dan kolom 2, terus setelah itu kita lakukan proses pembuatan pohon ya. Yang mana proses pembuatan pohon kita lakukan dari atas ke bawah. Ya, ini dari atas ke bawah. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2. Ya, kolom 1 kita kasih A sama J ya. Terus yang kolom kedua ini kita kasih K. Terus cabang dari kolom 2 ini kita kasih R sama T. Nah, kenapa di sini tidak di kolom 2 ini cabangnya tidak langsung 3, misalnya KRT ya, karena di sini pohon ini harus memiliki cabang maksimal 2 ya. Nah, maka di titik awal ini harus punya cabang 2 dan maksimal 2. Ya. Di cabang pertama dia punya dua simbol A sama J dengan masing-masing kemunculannya ya. Dan di cabang kedua dia punya KRT ya, karena ada KRT ya berarti kita ambil K-nya dulu, terus kita buat cabang lagi untuk R sama T. Nah, itu. Nah, maka di sini setelah kita punya pohonnya, kita bisa menuliskan kodenya di situ. Nah, berarti kita tulis di sini sebelah kiri 0, sebelah kanan 1, atau dibalik juga apa-apa. Ya, umumnya ya sebelah kiri 0 dan 1. Kita tulis di sini 0, 1 ya, 0, 1. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengkodekan, membuat pohonnya, kita kodekan ya. Jadi kan ada 0, 1 ya, ini yang pohon tadi. Nah, bagaimana kita mengkodekan sebuah simbol dari A ya. Ini 0, terus di sini berarti 0 ya. 0 di node-nya, di cabang sini, terus di cabang di cabang 3-nya di A-nya ini adalah 0. Ya, ini 0 ya. Warna ya 0 ya. Jadi simbol A ini kodenya 0 dengan 0. Nah, bagaimana dengan untuk C? Karena di sini sudah 0 di sisi sini, maka untuk di cabang C ini ada 1 ya. Ini 0 ya. Terus ini 1, ini 0, ini 1. Nah, maka untuk A ini 0 dan 0, untuk C ini 01 ya, 01. Untuk K ya, ini ya 10. Untuk R ya, R di sini berarti 110 ya kan.
untuk T ini kodenya adalah 111. Nah, ini adalah masing-masing kode yang ada pada masing-masing simbol. Nah, setelah dapat kodenya, kita ukur panjangnya ya. Nah, jadi untuk simbol A ini mempunyai kode dengan panjang 2, ya kan? Untuk B, untuk C 2, untuk R ini ada 3 ya, karena ada 3 kode di sini. Untuk P juga ada 3. Nah, terus kita tulis juga kemunculan dari simbolnya ya. A mempunyai kemunculan 3 tadi ya, 3 ya di teks Jakarta ya. Dan CKRT ini masing-masing punya nilai 1. Ya. Gunanya apa? Untuk kemunculan A dengan mengukur panjang kodenya ya, gunanya untuk mengukur bitnya. Nah, karena kode 00 dengan panjang 2 itu mempunyai ukuran 2 bit. Tapi untuk satu karakter A. Nah, padahal kita punyai di simbol A ini mempunyai 3 kemunculan ya. Ya, maka kita kalikan 3 kali 2. Ada 6 bit untuk simbol A. Nah, begitu juga untuk C. Nah, C di sini punya dua panjangnya ada 2, berarti dia punya 2 bit ukurannya. Karena di simbol C ini hanya kemunculan 1, maka dia panjangnya 2 bit. Nah, kalau R, R di sini kodenya ada 3 bit. Nah, karena kemunculan 1, maka dia nilainya ada 3, dan juga T ya. Gitu. Nah, maka total bit di sini ada 6 ya, plus 2 plus 3 plus 3 ada 14 bit. Nah, ada 14 bit yang diperoleh ketika kita mengkodekan teks Jakarta. Ya, jadi kalau kita lihat kodenya ya, ini ada 00, 01, 10, 1100, 111. Ini adalah hasil pengkodean teks Jakarta dengan cara Shannon-Fano. Nah, terus panjang rata-ratanya gimana ya? Berarti 14 dibagi total huruf Jakarta dibagi 7 ya, sama dengan 2. Ini adalah rata-rata panjang bitnya. Ada 2 di sini. Nah, selanjutnya adalah algoritma Huffman ya. Tadi Shannon-Fano, ini sekarang algoritma Huffman. Nah, di algoritma Huffman ini merupakan salah satu teknik kompresi dengan cara melakukan pengkodekan dalam bentuk bit ya, untuk mewakili data karakter ya. Nah, kode Huffman ini pada dasarnya merupakan kode awalan ya. Nah, jadi tadi kode awal nih yang kita sebut adalah ini ya. Ini kode-kode ini adalah merupakan kode prefix atau kode awalan ya yang kita tulis tadi. Ini adalah kode awalan. Nah, karakter yang sering muncul di encoding akan memiliki rangkaian bit yang paling pendek. Ya, jadi karakter yang paling muncul itu nanti akan mempunyai bit yang paling pendek. Ini kebalikan dari Shannon-Fano ya. Begitu juga karakter yang jarang muncul, ini nantinya akan memiliki bit yang paling panjang. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi A ini kan kalau di Shannon-Fano ini akan mempunyai sering muncul ya, sebanyak 3 kali kemunculan. Maka dia mempunyai bit yang paling panjang ya di sini. Ukuran bitnya. Nah, coba kita terapkan ya untuk pengodean teks Jakarta dengan menggunakan Huffman. Tahapannya seperti tadi ya, kita tulis teksnya, terus kita ambil simbol-simbolnya ya, Jakarta, kita cari berapa kemunculannya ya. Jadi untuk A ini ada 3 kali kemunculan ya. Terus kita hitung probabilitasnya ya. Tadi caranya yaitu kemunculan dibagi total teks total huruf pada teksnya, yaitu 7 ya. 1/7, 3/7, 1/7 dan seterusnya.
Nah, kita pastikan bahwa total probabilitas dari simbol itu sebanyak maksimal 1 atau sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan sebuah pengkodean menggunakan Huffman? Jadi ini contohnya apa? Caranya, tahapannya ya. Jadi menentukan probabilitas yang tadi ya. Terus kita lakukan sebuah sorting ya, sorting dari kemunculan terbanyak ya, seperti Shannon Fano tadi ya. Kita sorting A, kita letakkan di paling kiri ya, paling awal dengan kemunculan yang terbanyak, diikuti dengan apa namanya, yang sampai yang paling sedikit ya. Jika RT karena di sini masing-masing nilainya kemudiannya sama yaitu 1 semua, maka di sini kita tulis langsung ya jika RT atau bisa dibalik-balik di sini. Setelah kita sorting ini apa namanya, kita lakukan pembuatan pohon. Ingat di sini pembuatan pohon ini nantinya kita sorting ulang dari urutan terkecil paling bawah ya ini. Nah ini apa namanya, urutan terkecil paling bawah. Nah, sortingnya A, C, K, R, T ini ya. Kalau sortingnya paling terkecil paling bawah berarti kita bisa menyatakan bahwa A itu terbanyak berarti diletakkan paling atas ya. A, C, K, R, T. Munculannya 3, 1, 1, 1, 1. Nah, kita buat pohonnya dari bawah ya, itu ya. Kita bisa menjadikan apa, menggabungkan dua simbol itu menjadi satu kalau mempunyai nilai kemunculan yang sama. Nah, contoh ini, 1 dengan 1 ini bisa kita gabungkan. Nah, 1 dengan 1 ini bisa kita gabungkan ya, menjadi satu apa namanya, satu entitas di sini, satu apa ya, kalau misalnya satu entitas lah ya, satu entitas ya. Jadi di sini kita tulis 2, jadi 1 tambah 1 menjadi 2 di sini. Nah, terus kita apa namanya, tarik keluar untuk apa namanya, simbol K ya di sini ya, letakkan di sini untuk entitasnya. Jadi di sini di apa, di kolom sini ada dua entitas ya, yaitu 2 dan 1. 2 itu didapatkan dari simbol R sama T. Nah, ingat dalam pembuatan pohon di Huffman Code itu harus sortingnya urutan terkecil paling bawah. Nah, karena di sini urutannya berubah, yaitu 21 ya, 21, 13 kalau kita tarik ke atas lagi. Nah, maka 21 ini harus diurutkan lagi. Ya, 1 kita letakkan di bawah dan 2 kita letakkan di atas. Ya, kita urutkan. Nah, setelah itu karena di sini tidak ada apa namanya, nilai yang sama ya, kayak yang 1, 1 tadi, kita tidak bisa menggabungkan ya di sini. Maka kita harus menarik J ya, J kita tarik untuk di kolom selanjutnya di sini, yaitu 2, 1. Nah, karena di sini nilai entitasnya 1, 2, 1, nah maka di sini ada perlu kita sorting lagi ya. Maka 1 kita letakkan di apa, di baris bawahnya, dan 2 kita letakkan di baris atasnya. Maka urutan di kolom selanjutnya adalah 1, 1, 2. Dari kecil ke atas tuh semakin membesar. Nah di sini di kolom apa, di entitas kolom ketiga ya, 1, 2, 3 ya. Di kolom ketiga ini ada nilai entitas, dua entitas yang sama, maka kita bisa menggabungkan ya di sini ya. Nah, berarti 1, 1 kita gabungkan dengan nilai di sini ada 2 ya. Dan karena 2 ini tidak apa, berdiri sendiri, maka kita tarik agar dia bisa kita pakai di kolom selanjutnya. Nah, karena di kolom selanjutnya ini 2 dan 2 ini punya nilai sama, kita bisa menggabungkan juga ya. Kita gabungkan di kolom kelima di sini, karena jumlahnya 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, di sini nilai 4 untuk kolom kelima. Nah, di sini karena apa namanya,
sudah tidak ada node lagi di atasnya, kita geser node yang terakhir, entitas yang terakhir, simbol yang terakhir yaitu A, kita geser dengan nilai yang ketiga di kolom kelima, ya, dengan nilai yang 3 dan nilai 4. Nah, karena kita perlu mensorting terkecil paling bawah, ya kita harus memindahkan entitasnya ini, 3 ditarik ke bawah dan 4 ditarik ke atas. Maka urutannya 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini karena sisa ya. Nah, sisanya ya kita bisa menggabung sisanya. Tapi beda kalau di atasnya masih ada simbol lagi, maka perlu kita pastikan simbol itu bisa mempunyai nilai yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Kita gabungkan nilai 4 dan nilai 3, ini menghasilkan 7. Nah, ini adalah beberapa pohon yang kita hasilkan dari dengan cara Huffman dengan cara Huffman. Nah, bagaimana kita mendapatkan kodenya? Nah, untuk mendapatkan kodenya berarti kita lakukan ini misal ini ya tadi ya, kita punya simbol ini ya A, C, K, R ya. Bagaimana kita mendapatkan kode untuk A, kode untuk C, kode untuk K, kode untuk R, dan kode untuk T. Nah, misal kode untuk A. Nah, berarti kita ambil kode di sini A. Ya, untuk A. Nah, ini A ini berarti di sini ada berapa? Nah, di sini kodenya adalah 1 ya, untuk A ya. Kodenya adalah 1. Nah, kodenya adalah 1 karena ini ya di sini ya, A itu kan di 3 kan, dia punya nilai 3 kan. Karena nilainya 3 digeser ke sini, maka dia punya kode 1. Nah, bagaimana kita menaruh 0 dan 1 di sini ya, maka bagaimana caranya ya, kita tinggal memberikan angka 1 di cabang bawah dan cabang atas. Ini bisa dibolak-balik ya. Ini ya. Jadi tapi umumnya di cabang atas itu 0, di bawah itu 1 ya. Jadi 1 semua cabang di sini dikasih 1 semua untuk yang bawah ya. Cabang sini, cabang sini, cabang sini, cabang sini. Nah, di bagian atas ini juga dikasih 0 ya. Cabang atas 0, di cabang atas 0, 0, dan terakhir 0. Nah, baru kita bisa ambil kodenya. Untuk A tadi 1 ya, karena di sini entitas akan nilai 3 karena tergeser karena sortingnya, berarti dia kodenya 1 ya. Karena tidak ada cabang lagi, maka dia langsung kodenya adalah 1 di sini. Ini 1. Nah, bagaimana dengan C? Nah, kita lihat untuk pohonnya C. Nah, sekarang C. Nah, bagaimana dengan C? Maka kita harus urutkan ya. Urutkan ya, kodenya adalah 010 ya. Ini ya. C, kita pastikan urutannya 1, pindah ke sini ya. Jadi 2, terus ini cabang sini, nah terus masuk cabang sini. Nah, ini kodenya adalah 010 ya. Kita lihat dari sini ya. 1 dia ke sorting menjadi di bawahnya, berarti dia masuk cabang 0 ya. Terus masuk ke entitas 2, terus dia masuk ke cabang 1 ya. Terus masuk ke 4, karena 4 kena sorting maka dia naik ke atas, dia masuk ke cabang 0. 010 untuk kode C. Nah, sekarang untuk kode K ini 011. Nah, kita lihat di sini untuk kode K. Lihat dari sini kita urutkan. Kode K di sini masuk cabang ini ya. Cabang 1. Kode K ini juga 1. Nih,
terus 0 ya. Ini maka di sini dia kodenya adalah 011 ya. Jadi penulisan kode dari atas ini ya, dari atas ke sini ya. Penulisan kodenya dari apa namanya paling ujung ini ke akar ya. Ini 011. Nah, sekarang untuk R-nya di sini 000. Nah, kita trace dulu, trace-nya biar kelihatan kan dari sini ya. Kita apa namanya lihat polanya, berarti kan dari kita lihat dari simbolnya sini ya untuk melihat pola. Ini dia masuk cabang sini. Nah, dari 2 dia naik, terus naik lagi ya. Terus ke sini. Masuk sini dia naik. Nah, tapi nulisnya dengan cara dari ujung kanan ke kiri. Jadi ditulis di sini 0 0 terus 0 maaf. Tadi mana? R ya. Tadi R ya 0. Nah, ini yang tadi ya. 0 ya, saya kasih kode gini aja biar nggak bingung. Terus 0 ya kan? Masuk 4 ya. 4 digeser ke atas 0. Ya, jadi 0 0 sama 0. Terus bagaimana dengan T? T di sini ada 001. Ya, kalian lihat urutan polanya. T ya. Bisa ganti warna aja biar kelihatan warna biru. Nah, untuk T di sini kita mulai dari cabang yang paling ini biar kelihatan polanya. Masuk 2 di sini ke atas ya karena di sorting. Terus di sini juga karena sorting lagi, ke atas lagi. Terus di sini punya cabang yaitu ini ya, 0 masuk 4, terus 4-nya ke atas 0. Berarti pembacaan dari kanan ke kiri 0, 0, 1 itu adalah kode untuk T. Nah, masing-masing panjang kodenya ini berbeda-beda ya untuk A, C, K, R, T ya. Nah, ingat tadi kalau kita lihat di sini ya, definisinya karakter yang sering muncul di decoding, di encoding itu akan memiliki rangkaian bit yang paling pendek, yang terpendek. Ya, berbeda dengan karakter yang jarang muncul, malah mempunyai rangkaian bit yang panjang ya. Kita lihat di sini. A itu yang kemunculannya panjang atau 3 itu malah mempunyai bit yang paling pendek, yaitu bitnya hanya 1. Berbeda dengan J, K, R, T yang mempunyai masing-masing 3 kali kemunculan, itu mempunyai panjang bit yang sebanyak 3 ya itu. Nah, maka bisa kita susun ya kodenya ya. Jadi ini sudah saya kasih keterangan ya. Untuk A itu adalah sorting text-nya atau sorting simbol ya tadi ya. A, C, K, R, T dari pemunculan terbanyak sampai yang ke sedikit. Terus B ini adalah encoding karakternya, hasil encoding karakternya. Terus C ini adalah jumlah encode-nya, ya, 1 ini jumlah encode-nya adalah 1 bit, 010 jumlah encode-nya adalah 3 bit, 3 bit, 3 bit, dan seterusnya 3 bit. Terus D ini adalah jumlah kemunculan karakter. Ya, A itu simbol A itu muncul di teks Jakarta itu ada 3, ya, 3 masing-masing, yang lainnya masing-masing 1. Ya, itu. Dan E ini adalah perkalian antara C dengan D. Ya. Jadi bit kali berapa kali kemunculan. Ya, itu. Jadi karena A itu punya 3 kali kemunculan, berarti bitnya sebanyak 1 ini berarti dikalikan 3. Berarti 1 kali 3 ada 3. Begitu juga untuk C, karena C ini hanya 1 munculnya, berarti 3 kali 1 dan seterusnya. Nah, maka didapatkan jumlah dari semua bit yang ada pada karakter Jakarta sebanyak 15 jumlahnya ini ya. Sebanyak 15. Dan 7 ini adalah
jumlah dari ini apa namanya karakternya, ya, karakter Jakarta. Ya. 15 ini adalah jumlah bit semuanya, ya, di sini ya, jumlah bit semuanya. Dan 7 ini adalah jumlah karakter pada Jakarta, 15 dan 7, 15 bit, terus ini 7 karakter. Nah, maka kita bisa menghitung average-nya di sini 15 dibagi 7 yaitu 2,5. Ya, dan ini adalah kode Jakartanya ya, yang diambil dari sini ya. A ini 1, J 010, K 011, R 000, dan terakhir T adalah 001. Nah, ini untuk pengodean secara movement coding di tahap source coding. Nah, ya itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah review sejenak dari materi yang mungkin sudah dibahas oleh Pak Ahmad di sesi sebelumnya ya. Dan mungkin ini ada pertanyaan ya dari kalian terkait apa yang sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung diaktifkan speakernya dan langsung tanya aja. Itu ya, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.